والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati segenap hadirin dan hadirat kajian malam Ahad rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa kembali bermuwajahah, berkumpul di tempat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan atau pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, Nabi agung kita, dan mana mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kita membahas hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang rukun Islam, yang mana di salah satu pembahasan adalah manakala seseorang meninggalkan syariat-syariat Islam secara sengaja, dia bisa jadi orang yang kafir, ya. Jadi dia menjadi orang yang kafir manakala meninggalkan syariat Islam yang telah diwajibkan Allah Ta'ala, ya. Bisa jadi dia menjadi orang yang kafir. Nah, cabang dari menuduh kafir itu perlu kita bahas, ya. Mengingat karena konsekuensi seseorang menjadi orang kafir berdampak pada status agama dirinya. Di antara akibat dari seseorang menjadi orang kafir, yang pertama, dia tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuannya saat anak perempuannya menikah. Yang kedua, kalau seseorang itu jadi kafir, persaksiannya tidak diterima, ya. Persaksiannya tidak diterima. Yang ketiga, kalau seseorang menjadi orang yang kafir, maka dia itu, yang paling penting, dia itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga, dan dia tidak boleh dimakamkan di pemakamannya orang muslimin. Konsekuensinya berat, Bapak Ibu. Konsekuensinya itu cukup berat manakala seseorang itu menjadi orang yang kafir. Namun bukan berarti keluar dari agama Islam atau menjadi orang kafir juga tidak mungkin, ya. Mungkin terjadi, karena takfir atau menghukumi seseorang atau sekelompok orang menjadi orang kafir itu masyru', disyariatkan. Namun bukan berarti membabi buta. Kenapa? Membabi buta, nuduh sana kafir, nuduh sini kafir, atau mentakyin, menentukan, menganggap seseorang yang tertentu dengan sebutan kafir. Ini juga jauh daripada ilmu. Baik, oleh karenanya, sebagai pelengkap materi hadis yang ketiga, kita ingin membahas tentang dhawabit, ya, dhawabit, aturan-aturan, syarat-syarat, hakikat, dan yang lain sebagainya terkait dengan pengkafiran. Kami harap dengan pembahasan seperti ini kita tidak mudah menganggap seseorang itu menjadi orang yang kafir atau tidak mudah baper, ya. Tidak mudah baper, ya, bahwa perasaan. Manakala ada orang yang mengatakan perbuatan ini membuat seseorang jadi orang kafir, ya. Ini jangan sampai kita simpulkan, oh kayak nuduh aku kafir. Nah, ini bukan, beda masalah.
Antara seseorang mengatakan atau ulama mengatakan masalah ini membuat seseorang jadi orang kafir dengan masalah dituduh ya sebagai orang kafir. Nah, ini masalahnya berbeda. Baik, dengan nama Allah kita mulai. Yang pertama, hakikat pengkafiran. Hakikat menyebut atau mengkafirkan. Hakikat mengkafirkan. Secara bahasa, at-takfir adalah menisbahkan kekufuran pada seseorang atau sekelompok. Menisbahkan kekufuran kepada seseorang atau sekelompok. Adapun secara bahasa, at-takfir yang mengkafirkan adalah nisbatuhu ilal kufri, menisbatkan seseorang kepada predikat kafir bisighatil khabar. Nah, ini cara menuduh kafir itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, dengan menyebutkan kata-kata engkau kafir, dia kafir, fulan kafir. Ini sighah khabar dan ini masuk dalam bentuk mengkafirkan. Atau dengan sighah an-nida, dengan panggilan. Contoh, wahai kafir ya. Wahai yang tidak beriman, wahai yang keluar dari agama Islam. Ini mengkafirkan dengan bentuk yang berbeda. Atau tidak diucapkan tapi diyakini ya. Tidak diucapkan tapi apa? Diyakini. Seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang sultan Khawarij, mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar itu sudah jadi kafir ya, meyakini orang yang melakukan dosa apa? Dosa besar itu jadi orang yang kafir. Padahal kalau akidahnya ahli sunnah wal jamaah, kalau seseorang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang jadi kafir dan dia melakukan perbuatan dosa besar ya, karena antara kekafiran dan kefasikan ini berbeda ya. Orang yang melakukan dosa besar itu sebatas fasik ya, sebatas apa? Sebatas fasik, belum jadi orang yang kafir. Atau kalaupun ada seorang mukmin melakukan dosa besar dan dia belum masuk kepada kekufuran atau kekafiran, orang itu di dalam neraka bisa jadi diangkat oleh Allah lalu dimasukkan ke dalam surga. Baik. Itu yang pertama, hakikat kekafiran ya, secara istilah menisbahkan kekufuran kepada seseorang dengan mengatakan atau panggilan engkau kafir, fulan kafir, atau dengan sighah nida yang ungkapan panggilan wahai ya, wahai kafir dan seterusnya, atau dengan keyakinan meyakini seseorang itu jadi kafir. Dan ini yang berlaku di negara kita. Kalau ada istilah mengkafirkan itu kan kita dalam otak kita itu pada satu orang saja atau satu golongan. Itu sebetulnya terjadi pada banyak sekali golongan. Ada orang yang karena tidak berbaiat dengan kelompoknya, dia meyakini dia itu selain mereka itu kafir. Ciri-cirinya kalau kita datang ke rumah mereka, mereka akan ngepel. Paham maksud saya? Nah, itu kan pengkafiran. Ada juga kelompok orang yang meyakini kalau nggak ikut amalan saya, kamu bukan golonganku, kamu masuk neraka. Ini juga termasuk mengkafirkan, meskipun mengkafirkan bukan dengan apa? Lisan, tapi dengan apa? Hati. Ini juga takfir namanya, mengkafirkan. Ya, baik. Itu hakikat atau definisi kekufuran, mengkafirkan. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa mengkafirkan atau takfir itu hukum syar'i, Bapak Ibu. Hukum apa? Syar'i.
Jadi menuduh, mencap, ya, memberi predikat seorang itu jadi kafir, itu di dalam agama itu sudah ada aturannya, ya, sudah disyariatkan, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas di dalam surat At-Taghabun ayat 2. Surat berapa? Surat apa? At-Taghabun ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah yang menciptakan kalian, faminkum kafir, di antara kalian ada yang kafir, wa minkum mu'min, dan di antara kalian yang lainnya ada yang mukmin. Ini kan kata-kata yang jelas, faminkum kafir, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lakukan Maha melihat. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Tapi ulama kita itu mewanti-wanti bahwa jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam memberi predikat kepada orang lain. Di antaranya adalah ulama yang bernama Ibnu Taimiyah. Siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ini salah satu ulama yang harga dirinya oleh sebagian orang itu direndahkan. Padahal beliau rahimahullah termasuk orang yang sangat berhati-hati di dalam pengkafiran. Ya, kata beliau rahimahullah, fa innal ijab wat tahrim, sesungguhnya mewajibkan suatu syariat atau mengharamkan sesuatu, wat thawab wal iqab, memberi pahala atau memberi hukuman atas dosa, wat takfir, dan menuduh kafir orang lain, wat tafsiq, dan menuduh fasik orang lain, huwa ilallahi wa rasulih, itu adalah haknya siapa? Haknya Allah dan Rasul. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, laisa li ahadin fi hada hukmun, tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menghukumi tentang hal-hal tadi. Ya, laisa li ahadin fi hada hukmun, ya, tidak boleh bagi seseorang untuk menghukumi dengan hal-hal tadi. Wa innama 'alan nasi ijabun. Ya, kemudian beliau menjelaskan kenapa kok ada orang yang menuduh atau ulama yang mencap seseorang itu kafir, itu bukan karena idenya sendiri, tapi itu berdasarkan apa? Innama 'alan nasi ijabu ma aujabahu Allah wa rasuluhu. Itu hanya manusia hanya berhak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul itu mengatakan ini wajib, ya kita ikuti kata wajibnya. Wa tahrim ma harramahu Allah wa rasuluhu, dan mengharamkan sesuatu yang memang sudah diharamkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Wa tasdiqu ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu, dan membenarkan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi para ulama ketika dengan usaha penuh dan berakhir pada mencap seseorang itu kafir, kita katakan berakhir dengan tuduhan orang lain kafir, itu karena untuk menuduh seseorang kafir itu perlu tahap. Ya, dan para ulama ketika sudah mencap oh ini kafir, itu sudah pada tahap akhir. Ya, sudah pada tahap akhir, dan itu bukan karena hawa nafsu mereka, tapi setelah apa? Setelah mengumpulkan dalil-dalil, bukti-bukti, terus tabayun dan seterusnya. Ya, dan pengucapan atau penuduhan, ya, pencapan, ya, itu mengikuti apa yang dicap oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manakala seseorang itu sudah jadi kafir, menurut para ulama, mereka hanya mengikuti bahwa seseorang itu dicap kafir oleh siapa hakikatnya? Oleh Allah dan Rasul. Baik.
sama nih. Jadi hakikatnya demikian. Dan kita perlu ingat Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu pernah satu kali mewanti-wanti, ya, mewanti-wanti dari perkara mengkafirkan. Ya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi. Hendaknya tidaklah seseorang itu menuduh kepada saudaranya atau orang lain dengan kefasikan, wala yarmihi bil kufri, ya. Dan juga jangan menuduhnya dengan kekufuran. Illa rataddat alaihi, ya, illam yakun sahibuhu kadzalik. Karena kalau ternyata seseorang yang dituduh fasik atau dituduh sebagai kafir itu tidak fasik dan tidak pula kafir, tuduhannya itu balik kepada dirinya sendiri, ya. Dirinya sendiri. Yang kecuali kalau memang orang tersebut sudah jadi kafir, maka ya sudah selesai. Tapi kalau tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan di sisi Allah, ternyata enggak fasik dan enggak kafir, maka Allah yang menjadikan yang menuduh sebagai orang yang kafir. Ya, dan hadis ini yang menjadi tema kita pada hari ini Bapak Ibu, bahwa seseorang hendaknya jangan mudah mengkafirkan. Ya, baik, sama nggih. Kitab yang kita bahas di sini adalah At-Tadhkir bi Thawabit At-Takfir yang sudah kami pelajari semuanya, dan alhamdulillah mendapatkan predikat 100%, nilainya 100, artinya dari materi yang ada mudah-mudahan sudah dipahami, sehingga ini memang kami berpikir secara mendalam, menimbang juga dengan keadaan kita saat ini, dan kami putuskan perlu untuk menyampaikannya karena ya kita tahu sendiri keadaan kita sekarang gampang orang dituduh sebagai tukang mengkafirkan, dan sebagian lain memang gampang mengkafirkan, sebagian yang lain gampang baperan, ya. Yang satu dituduh senang mengkafirkan, yang satu senang baperan, padahal maksudnya udah rika gitu loh. Jadi baper, ya, akhirnya nggak bisa bersatu. Nah sekarang kita bahas sebenarnya ada poin penting, yaitu thawabit at-takfir inda salaf, ya. Aturan-aturan mengkafirkan di kalangan para ulama zaman dahulu. Ya, kami sampaikan secara ringkas saja. Yang pertama, aturan kriteria pengkafiran itu standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Standar apa? Standar pengkafiran itu standarnya adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Yang mana Al-Quran dan As-Sunnah itu di dalamnya termaktub atau dijelaskan bahwa sebuah perkataan atau sebuah perbuatan itu dihukumi sebagai perbuatan yang kafir. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara umum, di antara hal-hal yang dimaksud di dalam perbuatan yang atau perkataan yang berkonsekuensi kekafiran adalah satu, tidak beriman dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Contoh, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan buruk dari Allah. Dan ini Bapak Ibu, rukun iman ini yang 6 ini sudah disepakati oleh seluruh ulama, itu semuanya wajib diimani. Tidak boleh salah satu di antara 6 iman ini kok tidak diimani, tidak diperkenankan. Kalau ada satu saja tidak diimani, maka berarti dia tidak beriman dengan yang lainnya. Sebagai contoh, iman kepada takdir, maka dia berarti tidak beriman kepada Al-Quran yang sudah menyebutkan tentang takdir. Dia juga tidak beriman tentang malaikat
yang mana malaikat juga mencatat takdir. Dia juga tidak beriman dengan Nabi SAW yang mengabarkan tentang takdir, dan terutama dia tidak beriman terhadap iman kepada Allah, yang mana Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Kemudian di antara perbuatan atau perkataan yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan konsekuensi seseorang itu jadi kafir adalah tidak meyakini kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara lahir ada perbuatan-perbuatan yang sudah diwajibkan tapi tidak meyakini kewajibannya, atau tidak mengharamkan sesuatu yang secara zahir sudah diharamkan. Ya. Contoh, seseorang tidak meyakini sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam. Sholat itu kan seperti itu nggih. Sebagian yang lainnya, sebagian orang itu meyakini sholat kue ora perlu kayak kue. Sholat kue sing penting eling, ora perlu takbiratul ihram, ora perlu wudu, ora perlu baca Quran, ora perlu rukuk, ora perlu obah. Ini sudah jadi orang kafir karena tidak meyakini sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, atau tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh minum khamar. Minum apa? Khamar. Minum khamar itu halal atau haram? Haram, kecuali ada udzur. Ya. Kalau bapak ibu jalan di padang pasir, nggak ada suatu pun buat diminum, ngeletak khamr, boleh diminum enggak? Boleh, udzur, meskipun nanti setelah minum mabok ya. Tapi itu udzur, ya, ada udzur syar'i. Kalau tidak melakukan hal itu, nyawa bisa layang. Kemudian kata penulis, faman ankara syai'an min dzalika kafara ma lam yamna' min takfirihi mani'an syar'i. Ya. Maka siapa yang mengharamkan sesuatu, mewajibkan tidak meyakini kewajiban apa yang Allah wajibkan, atau mengharamkan sesuatu yang Allah sudah haramkan, ya, seseorang itu jadi orang yang kafir. Namun ada saatnya di mana seorang yang demikian itu tidak serta-merta dihukumi kafir. Kapan? Manakala dia adalah orang yang bodoh, tidak punya ilmu. Orang pernah sholat, orang nanti sholat, ya orang belajar sholat, kemudian dia mengatakan sholat gue orang wajib. Dia nggak punya ilmunya. Karena tidak punya ilmu, dia itu tidak bisa dihukumi apa? Sebagai orang yang kafir. Ya. Baik, itu dhawabit yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dhawabit selanjutnya, ya, Al-Quran dan As-Sunnah juga menyebutkan bahwa seseorang yang meninggalkan iltizam, ya, tidak istiqomah, ya, secara terus-menerus, ya, meskipun meyakini kewajibannya, dia itu juga bisa menjadi orang yang melakukan kekufuran. Tarkul iltizam bi syari'atin min asy-syara'i' adh-dhahirah al-mutawatirah. Ya. Seseorang itu sebetulnya manakala dia meyakini sebuah hal itu wajib dan dia meninggalkan kewajiban tersebut, dia itu tidak langsung dihukumi kafir selama hatinya apa? Meyakini sesuatu itu wajib, kecuali sholat. Kalau sholat, dia tinggalkan sholat, nggak pernah sholat, tapi di hatinya meyakini kewajiban sholat, orang tersebut dikatakan dalam sebuah hadis, berdalilkan hadis yang sahih, orang tersebut itu kafir. Tapi syariat yang lainnya, Rasulullah puasa, dia nggak pernah puasa, tapi hatinya meyakini puasa itu wajib, orang tersebut tidak bisa langsung dihukumi kafir, terkecuali dia meninggalkannya dalam waktu yang lama. Selama-lamanya meyakini bahwa puasa itu wajib, tapi selalu meninggalkan puasa, orang tersebut dihukumi jadi orang yang kafir, ya. Karena iltizam, tarkul iltizam. Baik, itu dhawabit yang pertama.
Dhawabit yang kedua, menghukumi seseorang atau sekelompok orang dengan kekafiran itu ada aturan-aturan sebagai berikut. Ada aturan-aturannya. 1. Ketika mengkafirkan diambil dari dalil-dalil yang menunjukkan pengkafiran, ya, secara mutlak. Berarti bukan ijtihad sendiri, ya. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua, penuduhan atau sematan kafir itu tidak boleh jadi sempurna atau tidak sempurna penyematan kekafiran, ya, kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, seseorang dituduh kafir dan berhak dituduh kafir ataupun sebuah kelompok tertentu, kita katakan apa? Tertentu artinya bagaimana Bapak Ibu? Tertentu itu Pak A, Syekh A, Ustadz B, itu kan sudah tertentu, sudah jelas al-muayyan. Itu tidak boleh dilakukan kecuali sudah terpenuhi apa? Syarat-syaratnya, ya. Dan juga tidak ada penghalang-penghalangnya. Salah satunya tadi apa? Karena kejahilan, ya. Jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi, penghalang-penghalangnya juga tidak ada. Selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syaratnya. Ini yang paling penting di sini. Adzan Isya berapa menit lagi Pak? Adzan Isya berapa? 14 menit mudah-mudahan cukup lagi. Syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalangnya. Syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalangnya. Yang pertama, taklif. Ya, syarat seseorang itu dituduh kafir, dia itu seorang yang sudah taklif. Artinya taklif apa? Berakal, sehat, balik, ya. Aqilan balighan, ya. Jadi anak kecil yang belum balik kok dia melakukan sebuah kekufuran, dia tidak boleh dikatakan bocah kafir, tidak boleh, karena belum taklif dan balik, ya. Begitu pula orang yang gila, majnun, ya, hilang akalnya, dia juga tidak boleh dituduh sebagai orang kafir karena hilang akal, ya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dasar syariat, rufi'al qalamu 'an thalatha. Ya, qalam, pena taklif, ya, hukum syar'i itu terangkat dari 3 golongan. 'Anil na'im hatta yastayqidh, dari orang tidur sampai orang itu apa? Bangun. Wa 'anis saghir hatta yukabbir, ya. Hatta yakbur. Ya, yang kedua, dari anak kecil sampai dia besar. Wa 'anil majnun hatta yaqil aw yafiq, sampai dan dari orang yang hilang akalnya atau orang gila sampai dia berakal atau sembuh. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Yang pertama apa? Taklif. Seseorang yang dianggap sebagai kafir, berhak dianggap sebagai kafir kalau dia sudah taklif. Yang kedua, qiyamul hujjah, tegaknya hujjah. Tegaknya apa? Hujjah. Artinya sebelum seseorang itu dituduh sebagai kafir, kita jelaskan dulu duduk permasalahannya. Kenapa kok sampai dikatakan sebagai orang kafir? Ada seseorang yang tidak meyakini kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita jangan langsung emosi kepengen apa? Kepengen apa dijono baik. Sebagian beriman kan kata ingin membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengennya langsung dieksekusi. Kita jelaskan dulu. Ya, kenapa kok kamu nggak boleh menghina Nabi? Kenapa kamu nggak boleh
berkata demikian kepada Nabi, tegakkan hujah dulu. Ya. Inilah alasannya Bapak Ibu, kenapa kok Allah Ta'ala itu tidak mengazab kaum sampai Allah itu mengutus seorang Rasul. Nanti dibuka nih surat Al-Isra ayat 15. Surat Al-Isra ayat 15. Di antara potongan ayatnya kata Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasulan, dan kami tidak akan mengazab sampai kami utus kepada mereka seorang Rasul. Ya. Dan di ayat yang lainnya surat An-Nisa ayat 165. Kata Allah Ta'ala, rasulan mubasysyirin wa mundzirin, ya, para rasul yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia itu tidak punya hujjah. Kalau nanti di hari kiamat manusia itu enggak bisa mengatakan, ya Allah, kenapa engkau mengazab kami sementara kami tidak pernah diberi utusan. Supaya manusia tidak berkata demikian, ya. Supaya manusia tidak mengatakan demikian di hadapan Allah. Dan Allah ini maha adil. Allah itu enggak pernah mengazab kaum sampai datang seorang Rasul, ya. Jadi dari sini Bapak Ibu kita paham sulitnya kita menuduh kafir orang lain. Dan Allah sendiri yang mencontohkan, ya. Allah sendiri yang mencontohkan kepada kita dengan diutusnya para Rasul, ya. Dari hadis juga ada, tapi kita tidak sebutkan di sini. Baik. Dan ketika kita menegakkan hujah, ya, maka kewajiban kita adalah memberi tahu atau memberi hujah itu dengan sebenar-benarnya. Dalam artian hujah ini maksudnya demikian. Supaya apa? Supaya orang yang diberi hujah itu sudah paham 100%, tidak salah paham, ya. Karena seseorang kalau enggak paham dengan baik, dia juga tidak boleh dikafirkan. Jadi dengan ini berat enggak jadi penceramah? Berat, ya, konsekuensinya berat, ya. Jangan sampai ada orang, oh ini karena penceramahnya itu enggak paham apa-apa, ya, kurang belajarnya, ya, kurang mendalami agama, berceramah dengan ilmu dia, ternyata yang dipahami juga salah, ya. Kemudian dikatakan, oh kok bisa ngajar kiai, bukan kiai, jadi ustaz kai juga ada paham ilmunya, jadi kafir. Kok jadi kafir jadi? Oh berarti kan rembet, ya, berat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, syarat yang ketiga. Seseorang dikatakan sebagai orang kafir manakala dia sengaja mengatakan kekufuran atau melakukan kekufuran. Yang ketiga apa? Disengaja. Ketika mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang perkataan dan perbuatan itu kok berkonsekuensi membuat dirinya jadi orang kafir, dia lakukan dengan sengaja, ya. Apakah ada dalilnya seseorang itu tidak sengaja melakukan kekufuran? Ada dalilnya tentang seseorang yang dirugikan oleh Imam Muslim, seseorang yang sangat bahagia, ya. Manakala ada seseorang, ya, yang diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun bahagia dengan hal tersebut karena taubatnya diterima oleh Allah, sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Paham gak artinya? Saking bahagianya karena diberi taubat, seseorang itu sampai mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ini kafir enggak? Kekafiran enggak ini? Kekafiran, karena menganggap Allah itu hamba kita sebagai Rabb Allah. Ini kan apa? Sudah kekafiran, tapi ini enggak berdosa. Kenapa alasannya? Akhta'a min syiddatil farah. Karena dia berbuat salah karena saking gembiranya, tidak sengaja.
ya, tidak disengaja. Jadi orang-orang tidak disengaja melakukan kekafiran, dia tidak berhak dihukumi sebagai orang yang kafir. Yang keempat, ikhtiar, yaitu melakukan dengan usahanya sendiri. Apakah ada orang yang melakukan kekafiran tanpa pilihannya sendiri? Ada. Manakala ada orang yang berkata-kata atau melakukan kekufuran tapi dalam keadaan dipaksa, ya, dalam keadaan apa? Dipaksa. Nanti dalilnya dibuka surat An-Nahl ayat 106, ya. Ayat surat An-Nahl ayat 106. Kata Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa, kecuali, man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya itu tenang di dalam keimanan. Ya, seseorang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang kufur atau berkata dengan perkataan yang kufur, dia dipaksa, kalau nggak dipaksa mungkin akan meninggal dunia, ya, sebagaimana orang-orang Cina yang dipaksa tidak sholat, dipaksa tidak puasa di camp, ya, tapi hati mereka tenang, mereka tidak kita sebut sebagai orang yang kafir karena dipaksa, ya. Baik. Dan perkara ini, ya, seseorang melakukan atau mengucapkan perkataan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur, dia tidak dijatuhi kekufuran, sudah disepakati oleh para ulama, ya, sudah disepakati oleh para ulama. Sudah. Jadi ada berapa poin Bapak Ibu syarat-syaratnya? 4. Satu, nama taklif. Yang kedua, tegaknya hujah. Yang ketiga, sengaja mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat dirinya kafir. Yang keempat, ikhtiar atau berdasarkan usahanya sendiri. Dan yang terakhir, penutup, adalah mawani, ya, penghalang-penghalang seseorang itu jadi orang kafir. Yang pertama, tidak adanya taklif. Tidak bisa orang yang belum taklif, ya, dibebani hukum syar'i dikafirkan. Contohnya anak kecil, orang gila, atau yang lainnya yang tidak memenuhi syarat taklif. Yang kedua, al-jahlu, atau tidak memiliki ilmu, ya. Tidak memiliki ilmu, tidak dijatuhi kekafiran, ya. Yang ketiga, kesalahan dan kelalaian, ya. Kesalahan dan kelalaian, yaitu manakala seseorang itu berkata atau berbuat, ya, sesuatu yang mengkafirkan dirinya, tapi dia dilakukan dengan kesalahan, tidak sengaja, dia itu tidak dijatuhi kekafiran. Yang keempat, ikrah, ya, dipaksa, ya, dipaksa. Yang kelima, takwil, ini tambahan. Yang kelima, takwil. Maksudnya adalah di dalam memahami kekufuran dirinya, ya, dia memahaminya dalam pemahaman yang salah, ya, dengan pemahaman yang salah, ya, hatta sampai seseorang itu meyakini ini benar, meyakini ini sesuatu yang benar, padahal itu dipahami sesuatu yang salah, ya. Saya memahami ini benar, padahal pemahamannya salah, dia itu tidak bisa dikafirkan, ya. Makanya ini sekali lagi tanggung jawab besar bagi para pengampu khotib atau khutbah atau sosialisasi di tengah masyarakat, terutama para penceramah, entah sudah jadi seorang dai atau ulama atau belum, ya, dia bertanggung jawab untuk menjelaskan al-Islam, agama Islam dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai ada perkara-perkara yang membuat seseorang itu kafir disampaikan dalam keadaan atau pemahaman yang salah. Dan inilah menjadi alasan wajibnya penceramah itu sudah belajar kepada guru. Gurunya pun guru yang berkompeten. Zaman sekarang kan kita, masya Allah, media sosial banyak.
Hampir semua orang itu bisa berkata-kata tentang agama, ya. Padahal tanggung jawabnya sangat besar. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, manakala ada perkataan para ulama atau penukilan dari para ulama tentang perbuatan yang menyebabkan kekafiran, ya, atau perkataan yang menyebabkan kekafiran, ya, sekali lagi, kalau ada perkataan yang menyebabkan kekafiran atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran dijelaskan pada manusia, itu bukan berarti sedang menuduh seseorang. Paham Bapak Ibu? Contoh, orang yang meninggalkan sholat satu kali, meskipun hatinya meyakini kewajibannya, dia jadi orang kafir. Betul apa tidak? Betul enggak? Betul. Karena ada dalilnya kuat, ya. Tapi dengan hal ini bukan berarti kita sedang menuduh kamu kafir, dia kafir, si A kafir, bukan. Tapi kita menjelaskan seperti ini, para ulama menjelaskan seperti ini, maksudnya adalah supaya apa? Supaya perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau perkataan-perkataan yang apabila dilakukan kok menjadikan seseorang kafir, maksudnya adalah supaya kita menjauhi perkataan-perkataan itu dan menjauhi perbuatan-perbuatan itu, bukan sedang menjudge, menuduh seseorang. Kalau menuduh seseorang tadi harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus hilang penghalang-penghalangnya. Dan tidak semua orang itu, bahkan tidak semua ulama berhak menuduh kafir seseorang. Dipahami nggih Bapak Ibu? Jadi bagi kita yang sudah belajar tentang ilmu syar'i, jangan mudah mengkafirkan. Dan bagi kita yang biasa dituduh atau ngerasa dirinya itu dituduh, jangan terlalu baper. Jangan sampai melihat dia membahas tentang tadi perkataan perbuatan mengkafirkan, oke, nuduh nyong gitu. Jangan langsung seperti itu. Itu sedang membahas ilmu umum, bukan mentakyin. Nggih, paham nggih Bapak Ibu? Dipahami nggih? Jadi setelah ini wonten ingkang paper malih dan tidak ada yang mudah-mudahan mengkafirkan. Kalau ada pembahasan tentang pengkafiran, bisa jadi sedang tidak membicarakan Bapak Ibu tertentu. Dia sedang membicarakan perbuatan, bukan membicarakan pelakunya. Paham nggih? Saged adem napa mboten? Bisa nggih? Saged adem nggih. Jadi tidak